Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu sudah bersedia hadir pada siang hari ini pada kegiatan diseminasi yaitu dengan tema budaya positif. Salam dan bahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat beliaulah kita dapat berkumpul pada kegiatan ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Kemudian sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Berdoa bisa dicukupkan. Nggih, Bapak Ibu, izin share screen ya. Oke. Ya, sudah muncul di tampilan Bapak Ibu? Sudah? Oke. Nggih, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Baiklah. Nah, adapun agenda kegiatan kita pada siang hari ini yaitu adalah yang pertama yaitu doa bersama yang sudah kita lalui barusan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah penyampaian kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian budaya positif dan yang terakhir kita akan isi dengan sesi diskusi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pada layar Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan kita. Mungkin saya sampaikan dulu satu-satu. Jadi yang pertama ini adalah Bapak Ibu diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon saat penyampaian materi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan untuk mengaktifkan kamera atau on kamera jika memungkinkan. Tetapi apabila Bapak Ibu ada kesibukan lain atau misalnya sinyal yang tidak mendukung atau kurang stabil, Bapak Ibu masih bisa off kamera. Kemudian yang ketiga adalah adanya fitur raise hand, di mana fitur ini bisa Bapak Ibu gunakan jika Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah kolom chat yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk merespon atau menjawab pertanyaan pada sesi kegiatan siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa disepakati? Kita bisa menyepakati bersama. Jika bisa, Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa munculkan jempol Bapak Ibu di layar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kita langsung saja untuk budaya positif. Di sini Bapak Ibu sudah terlihat pada layar bahwa budaya positif itu kita ada kaitannya dengan filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana guru itu diibaratkan sebagai petani yang merawat tanaman padinya agar dapat tumbuh dengan baik. Kemudian selain petani, kemudian di sini juga ada sekolah. Sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, di mana salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Layaknya seorang petani, Bapak Ibu, pendidik juga berperan untuk menghilangkan atau mencabut gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi yang ada pada diri murid. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk budaya positif itu ada beberapa hal yang akan kita bahas ke depan ini. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua itu ada disiplin positif, yang ketiga itu ada motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima ada keyakinan kelas, yang keenam ada posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tampilkan itu kutipan dari Stephen R. Covey, itu tentang paradigma belajar. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit,
ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini disampaikan oleh Stephen R. Covey. Nah, Bapak Ibu, untuk paradigma belajar, kita biasanya mengenal yang namanya stimulus respon. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah paradigma belajar kita, yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, kira-kira apa perbedaan di antara kedua paradigma belajar ini? Jadi, antara lain di sini saya sudah paparkan. Jadi, untuk stimulus respon, biasanya realitas atau kebutuhan itu kita dianggap sama. Sedangkan pada teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, Bapak Ibu. Tetapi untuk di teori kontrol, itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi lebih majemuk kita berpikirnya. Kemudian pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan perilaku buruk juga dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dan saya juga bisa mengontrol orang lain. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon itu ada pemaksaan, ada pada saat bujukan itu sudah gagal Bapak Ibu. Sedangkan untuk teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, kemudian pada stimulus respon, kita model berpikirnya itu adalah menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, model berpikir yang kita terapkan adalah menang dan menang. Ya, Bapak Ibu. Oke, berikutnya tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan disiplin diri Bapak Ibu yang mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang seperti apa? Nilai-nilai yang dimaksudkan di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Biasanya nanti ini kita akan gunakan sebagai fondasi kita dalam berperilaku, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal, itu juga bisa kita katakan sebagai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan terlepas dari yang namanya suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, apabila saya tampilkan di sini, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya itu mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu ya. Itu ya adalah profil belajar Pancasila. Di mana profil belajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua itu ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, selain profil pelajar Pancasila, sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan universal lainnya juga. Salah satunya yaitu IBO Primary Years Program. Ini ada sikap-sikap murid yang ditonjolkan di sana. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan universal dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Itu ada beberapa yang sudah dipaparkan di sana, Bapak Ibu bisa lihat pada slide, yaitu antara lain ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, serta diplomatis dan yang lainnya. Kemudian ada juga nilai kebajikan, yaitu dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu, ada keterampilan hidup dan ada petunjuk hidupnya. Dan itu Bapak Ibu bisa lihat pada slide. Kemudian di sini ada juga The Virtus Project, yaitu proyek-proyek nilai kebajikan. Di sini cukup banyak Bapak Ibu, ada
40 kalau tidak salah, ini 40 nilai-nilai kebajikan ya yang bisa kita gunakan sebagai acuan kita. Nah, untuk disiplin positif, Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin diri yang kuat, di mana disiplin diri ini berasal dari motivasi internal, Bapak Ibu. Nah, tetapi jika kita tidak memiliki motivasi internal atau murid-murid kita belum bisa memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain, yaitu para guru atau orang tua dan lingkungan sekitar untuk mendisiplinkan. Atau kita bisa disiplinkan dengan motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada suatu renungan untuk kita, di mana misalnya kita sebagai seorang pendidik, kemudian saat kita perlu hadir di suatu pelatihan atau motivasi, apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Di sini apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran, atau motivasi Bapak Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Bapak Ibu atau mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, ataukah motivasi dari Bapak Ibu itu adalah ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid ataupun lingkungan. Nah, jika kita renungkan, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, manakah motivasi yang paling dominan yang memotivasi Bapak Ibu dalam melakukan suatu kegiatan atau misalnya dalam hal ini hadir di suatu pelatihan? Nah, apakah motivasi yang pertama, motivasi yang kedua, atau yang ketiga, atau mungkin itu kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiganya? Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan pada kolom chat kira-kira motivasi apa yang mendominasi pada diri Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ini tidak ada, oh yang ini bagus, oh yang ini tidak bagus. Ini kita merenungkan untuk diri kita sendiri saja, berefleksi. Ini sudah ada dari Ibu Trin, itu yang nomor 3. Kemudian Ibu Indra, itu motivasi yang ketiga. Ibu Cindy dari motivasi yang ketiga. Ibu Dayu juga yang ketiga. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Pak Aryawan juga yang ketiga. Ibu Ayu Widi motivasi yang ketiga juga. Mungkin Bapak Ibu yang belum menuliskan bisa menuliskan. Ibu Ayu Sri yang ketiga. Ibu Siska juga motivasi yang ketiga. Ibu Popi 1 dan 3. Bapak Ibu. Ya. Tiang lanjutkan, jadi ini yang paling banyak muncul itu adalah motivasi yang ketiga. Ada juga yang pertama, tidak apa-apa Ibu, Bapak Ibu tidak apa-apa apabila motivasi itu kombinasi yang ini dari Ibu Santini Dewi, motivasi yang ketiga juga. Jadi tidak apa kalau misalnya 1-3, 2-3 atau misalnya 3 saja, itu tidak masalah Bapak Ibu. Luar biasa sekali saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang motivasi motivasi kita. Nah, sebenarnya motivasi perilaku manusia itu didasarkan dari 3 hal. Yang pertama, itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, itu adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Bapak Ibu, untuk motivasi yang pertama, yang hukuman, ataupun yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini termasuk ke dalam motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian untuk yang menjadi orang yang kita inginkan, itu adalah motivasi internal. Nah, di sini dibagi menjadi 2 kategori ada kategori motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, Bapak Ibu,
berbicara tentang hukuman, di sini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata konsekuensi. Nah, selama ini sebenarnya kita memberikan hukuman atau konsekuensi ke murid-murid kita. Di sini saya paparkan beberapa hal perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman, itu biasanya menimbulkan ketidaknyamanan untuk murid kita. Itu biasanya dalam jangka waktu yang panjang, Bapak Ibu. Kemudian, saat kita memberikan konsekuensi, itu menimbulkan ketidaknyamanan juga. Tetapi di sini jangka waktunya itu pendek. Tidak sepanjang saat kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Berikutnya, hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak diharapkan atau bisa sangat melukai murid atau orang yang kita berikan hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, itu sifatnya sudah diketahui dan bersifat masuk akal. Kemudian untuk hukuman, itu biasanya dibuat oleh guru saja, atau dia satu arah. Sedangkan untuk konsekuensi, itu biasanya dibuat oleh guru dan murid. Biasanya ada kesepakatan atau dia dua arah. Ada komunikasi antara guru dan murid. Kemudian untuk hukuman itu menyakitkan, di mana guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, dan itu kita rasa itu sangat menyakitkan ya kalau kita ada di posisi orang yang dihukum. Sedangkan untuk konsekuensi ini membantu. Guru menyatakan peraturannya, kemudian melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi apa yang peraturan apa yang dilanggar dan konsekuensinya apa. Kemudian pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan untuk konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari gurunya. Kemudian pada hukuman, itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini karena dia motivasinya eksternal, Bapak Ibu. Dia karena ada ketakutan, jadi ada keterpaksaan murid tersebut mengikuti aturan. Jadi tidak ada kesadaran dalam dirinya. Sedangkan pada konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi karena sudah muncul kesadaran dalam diri anak tersebut. Kemudian pada hukuman, itu biasanya kalimat-kalimat yang muncul, peraturannya adalah kamu harus, seperti itu biasanya, agak kaku ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk konsekuensi, itu biasanya menanya atau berkomunikasi dengan cukup baik dengan anak-anaknya atau murid-murid, misalnya apa peraturannya nak, kemudian mampukah kamu melakukannya, dan kita tidak lupa juga mengucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Hukuman atau penghargaan itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang berasal dari motivasi eksternal, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian, mungkin ini Bapak Ibu mungkin tumben mendengarkan bahwa hukuman dan penghargaan itu sama-sama dapat bersifat menghukum, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita berpikir, oh hukuman itu sifatnya menghukum, sedangkan penghargaan itu selalu positif. Nah, sedangkan di sini yang baru-baru ini saya pelajari itu mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu sama-sama dapat menghukum, dapat bersifat menghukum ya Bapak Ibu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ini sudah pernah diadakan penelitian atau riset yang dilakukan oleh Alficon itu pada tahun 1993 Bapak Ibu. Jadi di sana Alficon ini melakukan suatu penelitian sehingga beliau menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, artinya di sana saat siswa itu diberikan penghargaan dan dibandingkan dengan yang tidak diberikan penghargaan, yang diberikan penghargaan ini motivasinya atau prestasinya itu jangka pendek dia Bapak Ibu. Sedangkan untuk murid atau siswa atau anak yang tidak diberikan penghargaan itu biasanya dia jangka panjang berprestasinya dia. Kemudian untuk penghargaan tidak efektif. Nah, kenapa dikatakan penghargaan tidak efektif? Itu pernah diadakan riset Bapak Ibu bahwa ada seorang anak atau seseorang yang
berusaha untuk mendapatkan penghargaan karena ada iming-iming penghargaan. Dia berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Akan tetapi dia tidak sampai pada tujuannya tersebut sehingga otomatis penghargaan itu tidak bisa dia peroleh. Nah, dari itu menyebabkan sedikit tidak mengenakan mungkin Bapak Ibu. Jadi orang tersebut atau siswa tersebut merasa patah semangat, kemudian dia tidak ingin melakukan usaha kembali untuk mendapatkan penghargaan itu atau mencapai tujuannya dia. Kemudian yang ketiga, ini penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan penghargaan itu merusak hubungan? Itu misalnya di suatu kelas nih Bapak Ibu, kita biasanya memuji siswa. Iya bagus sekali nak, iya bagus sekali nak. Akan tetapi itu akan menciptakan mungkin rasa iri dari teman-temannya yang lain. Kenapa hanya dia yang dipuji? Kenapa hanya dia yang diberikan penghargaan? Nah itu akan menyebabkan kesenjangan di kelas tersebut. Dan itu akan membuat keretakan mungkin di hubungan mereka. Makanya dikatakan penghargaan ini dapat merusak hubungan. Kemudian ada juga penghargaan dikatakan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan mematikan kualitas dan kreativitas karena mereka hanya berfokus sama penghargaannya, bukan nilai-nilai yang mereka dapatkan atau prosesnya Bapak Ibu, tetapi mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan penghargaan. Bagaimana kalau semisal tidak ada penghargaan tersebut? Maukah anak-anak kita atau murid-murid kita masih berusaha? Seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga dikatakan penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum ini kita ibaratkan misalnya ada perankingan di kelas. Biasanya kita akan memberikan penghargaan untuk juara 1. Nah, di juara 2 ini itu akan merasa yang paling dihukum Bapak Ibu. Atau semisal dicari 3 besar. Ini yang ranking keempat atau peringkat keempat ini akan merasa yang paling dihukum dari penghargaan tersebut. Oleh sebab itu, maka oleh Alfikon ini dikatakan bahwa penghargaan itu bersifat menghukum. Nggih, Bapak Ibu, yang lanjutkan nggih. Nah, kemudian mungkin kita sudah tegang ya Bapak Ibu dari tadi. Saya akan isi ice breaking. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh raise hand, nanti akan ada urutannya. Nah, urutan itu nanti Bapak Ibu, kita akan gunakan sebagai urutan Bapak Ibu untuk menyambung kata. Nah, clue-nya di sini adalah cerita bersambung. Cerita bersambung. Jadi bagaimana ketentuannya? Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan menyambung cerita dari rekan sebelumnya, kemudian menggunakan kata terakhir dari peserta lain. Misalnya, hari ini hujan. Kemudian peserta berikutnya, hujan itu menyejukkan. Kemudian yang berikutnya menyejukkan dan seterusnya. Sudah paham ya Bapak Ibu? Ya, kemudian yang ketiga diharapkan Bapak Ibu memberikan cerita yang menarik. Boleh lucu Bapak Ibu atau semenarik mungkin yang Bapak Ibu bisa. Bu, kalau nggak lucu gimana? Nggak masalah ya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu memberikan ceritanya. Ya, sudah siap? Oke, mungkin nanti saya yang mendahului, kemudian Bapak Ibu bisa raise hand untuk menentukan urutan kita bercerita. Sudah? Saya hitung mundurnya. 3, 2, 1. Bisa raise hand ya Bapak Ibu. Semuanya bisa raise hand. Ya, Ibu Popi yang kedua ya. Nanti saya akan mendahului dulu, kemudian Ibu Popi. Yang lainnya silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Nanti setelah menyampaikan ceritanya, nanti Bapak Ibu boleh di down hand lagi. Oke, sudah ada Ibu Popi, kemudian nah ini urutannya terbalik ya. Ya, ini ada yang belum raise hand. Apa yang aku akan keluarkan? Ada yang belum raise hand. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat nanti pada slide ya, siapa urutannya setelah itu ya. Oke? Sudah siap?
Siap. Ada Ibu Cindy belum raise hand? Ibu Siska, Ibu Dayu, Ibu Ayu. Kemudian, Reak. oke, Pak Aryawan, Ibu Ayu Widi, Ibu Santini Dewi ya. Nanti bisa langsung dilanjutkan saja ya. Ya, dari saya. Pagi-pagi saya melihat matahari bersinar cerah. Silakan Bapak Ibu. Cerah sekali warna lipstik merahmu. Oke, bagus Ibu Popi. Ya, Ibu Popi sudah. Merahmu sangat menggoda. Merahmu sangat menggoda. Ayo berikutnya, menggoda. Bu Indra ya, sudah di down hand. Berikutnya, menggoda Bapak Ibu, menggoda. Mungkin ada dari lirik lagu. Menggoda, ayo. Berikutnya siapa? Boleh disambung sama siapa? Kalau sudah, boleh di down hand. Menggoda, ayo. Pak Komang ya, silakan Pak Komang. Di unmute. Ya, menggoda kalbu dan anganku. Oh, asik. Keren Pak, keren. Lanjut, anganku ya, anganku. Aku Popi saya. Trin. Oke, silakan Ibu Trin. Anganku yang ingin bermalas-malasan hari ini menjadi batal. Menjadi batal. Batal. Aku batal ke pantai. Batal aku ke pantai. Ke pantai berarti Bapak Ibu. Ke pantai. Silakan Ibu Siska. Ke pantai enaknya dibarengi dengan teman-teman. Asik, teman-teman. Teman-teman tapi mesra Ibu. Bukan? Teman-teman. Pacar. Oh, pacar. Teman dipakai ya. Teman apa pacar, Bu? Ada direvisi. Teman. Ya, silakan. Mau Ibu Ayu dulu. Ibu Ayu Widi apa Ibu Ayu Sri? Di saya sih Ibu Ayu Widi. Ya, Ibu Ayu Widi. Teman. Oke, teman ya. Teman-teman, mari kita ke kebun raya. Raya. Dari bangun pagi jadi ke kebun raya kita ya. Habis ke pantai, ke kebun raya. Oke. Berikutnya Ibu Ayu Sri, raya. Raya apa ya? Rayain ulang tahun. Rayain ulang tahun. Yang penting ada rayanya ya, Bu ya. Nggak apa-apa, Bu. Rayain ulang tahun. Siapa yang belum dapat giliran? Ibu Santini Dewi sudah? Tahun. Pak Aryawan boleh. Saya, Bu. Siap. Oh, Cindy. Oke, ya. Maaf tidak terlihat Cindy. Ya. Tahun. Tahun ini harus lebih bahagia. Cie, bahagia sama siapa, Bu? Bahagia. Bahagia. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau bahagia Bapak Ibu? Pak Ari sepertinya lagi berpikir ya, bahagia. Siapa? Sekarang apa Ya, yang lain silakan dulu? Pak Ari. Oke. Bahagia Pak Ari. Bahagia kalau teman di samping tidak kentut. Tidak kentut. Kentut. Siapa yang belum ya? Siapa merasa belum ya? Kentut Bapak Ibu, kentut. Sungguh sangat estetik sekali kentut ini. Ada yang mau menyambung lagi? Kentut, ini berakhir di kentut ya? Ada lagi Bapak Ibu? Kentut? Ada? Oke? Sudah semua ya? Ya. Ada lagi? Oh ya, Ibu Ayu Sri mau menambahkan lagi.
Kentutnya bau sekali. Kentutnya bau sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, dan diakhiri dengan kata kentutnya bau sekali. Ya, nanti bisa dipikirkan lagi Bapak Ibu, bisa disambung lagi kita lain kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya lanjutkan lagi. Ya, setelah kita membahas tentang cerita bersambung tadi, yaitu kentutnya bau sekali, kita akan lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya penting, sangat penting untuk kita ketahui, apalagi untuk mengenal murid-murid kita. Ya, terutama murid-murid yang spesial ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini yaitu yang terdiri dari yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Biasanya kebutuhan bertahan hidup ini itu ada sandang, pangan, papan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima ini itu ada kaitannya dengan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu atau penguasaan. Jadi biasanya dia ingin dipuji atau ingin dilihat. Nah, itu biasanya di kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Biasanya kan anak-anak, Bu, ice breaking, Bu, atau misalnya, Bu, kita agak free, Bu, kita belajarnya ke sini, Bu. Nah, itu ada kaitannya dengan kebutuhan akan pilihan ya Bapak Ibu atau kesenangan. Kemudian yang kelima itu ada kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Seperti tadi juga bisa dipakai contoh, misalnya anak-anak ingin Bu ice breaking, mungkin karena dia sudah mumet ya Bapak Ibu, sudah belajar di kelas berjam-jam lamanya, jadi mereka ingin merasa senang lah ada di kelas tersebut. Oke, itu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin keyakinan kelas ini sudah tidak asing ya bagi Bapak Ibu, karena di sekolah kita juga menerapkan ini. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu sebenarnya apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita bahas sebelumnya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, yang bertujuan untuk memotivasi seseorang dari dalam untuk berbuat hal-hal baik. Pernyataan pada keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas itu kita mengambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk di sekolah kita mungkin kita berkiblat pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu yang tidak asing untuk kita. Nah, untuk keyakinan kelas ini itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya Bapak Ibu. Misalnya peraturan kelas misalnya peraturan sekolah misalnya ada dilarang terlambat ke sekolah atau dilarang terlambat masuk kelas gitu misalnya. Nah, itu dibuat dulu menjadi kalimat yang positif. Misalnya datang tepat waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian keyakinan kelas ini juga hendaknya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, sehingga itu akan membuat siswa lebih mudah mengingat dan mudah memahami dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian yang keempat itu ada keyakinan kelas, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini tujuannya agar kita sama-sama menyepakati atau meyakini suatu nilai-nilai lah Bapak Ibu. Jadi ini tidak satu arah, misalnya gurunya harus begini, harus begini, harus begini. Itu namanya mungkin peraturan ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk keyakinan kelas atau mungkin lebih akrab dengan kita dengan istilah kesepakatan kelas, itu adalah kesepakatan kita dengan anak-anak. Itu ada dua arah, dari guru, dari siswa. Ya, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas ini juga sebaiknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, biasanya kita
Mungkin beberapa pertemuan kita tanya kembali gimana untuk keyakinan kelas, apa yang ada yang mau ditambahkan atau direvisi, ya. Ya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah terbiasa dengan keyakinan kelas ini. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak atau murid-murid saya di kelas, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah menjaga kebersihan kelas atau lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada menghargai orang yang berbicara. Yang ketiga itu ada meminta izin jika minum atau makan, itu untuk siswanya. Kemudian yang keempat itu bijak dalam penggunaan HP atau gawai. Ya, ini di era sekarang atau masa sekarang ini kayaknya ini penting ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang kelima itu ada menunggu guru di dalam kelas saat jam matematika. Dan yang keenam adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini melakukan konfirmasi jika anak tersebut tidak dapat mengumpulkan di hari itu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya buat bersama murid-murid saya di kelas. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu, sekarang kita menginjak ke 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang dapat kita posisikan diri sebagai apa, itu ada 5 jenis Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penghukum, posisinya, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga kita sebagai teman, guru itu sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, agar Bapak Ibu lebih memahami tentang 5 posisi kontrol tersebut, di sini saya sudah siapkan video untuk Bapak Ibu simak, ya. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, saya putar ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak?
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu sudah menyaksikan tentang 5 posisi kontrol. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membandingkan antara kelima posisi kontrol tersebut. Nggih, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu
bisa berefleksi atau bertanya kepada diri sendiri, kemarin kira-kira posisi apa ya? Saya berada di posisi yang mana? Nggih, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya seperti yang sudah disampaikan tadi pada video, itu posisi kontrol yang diharapkan atau idealnya kita sebagai pendidik itu bisa berada pada posisi manajer, nggih Bapak Ibu. Nah, di mana pada posisi manajer ini kita akan melakukan yang namanya restitusi. Nah, tetapi di lapangan nanti bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, guru akan kembali kepada posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani itu belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi, Bapak Ibu. Jadi di sini juga perlu diperhatikan kesiapan murid kita, apakah murid kita itu sudah siap untuk diajak untuk melakukan restitusi atau tidak. Nah, terkait dengan restitusi, ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Di sini restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, berpikir tentang menghargai dirinya dan orang lain. Jadi ini yang ditimbulkan atau dimunculkan adalah sebenarnya intrinsik ya Bapak Ibu, motivasi intrinsiknya untuk melakukan perbaikan diri, bukan dari paksaan dari luar. Nah, untuk segitiga restitusi, di sini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas ini biasanya kita membuat atau memposisikan siswa itu untuk siap melakukan suatu perbaikan, Bapak Ibu. Kita membuat kondisi siswa itu untuk siap melakukan suatu perbaikan. Itu pada tahap penstabilan identitas. Kemudian yang kedua itu ada tahap validasi tindakan yang salah. Dalam tahap validasi tindakan yang salah ini kita dapat mengetahui kebutuhan mana yang murid kita belum yang belum mereka penuhi, Bapak Ibu. Jadi tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di tahap validasi tindakan yang salah ini kita tahu atau kita bisa mengorek-ngorek kira-kira kebutuhan yang mana yang belum dipenuhi oleh siswa tersebut. Kemudian yang berikutnya ada tahap menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian secara lebih jelasnya ini saya tampilkan di sini, yaitu pada segitiga restitusi dalam penstabilan identitas biasanya atau contoh kalimat yang diutarakan saat menstabilkan identitas murid kita, yaitu antara lain itu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu loh nak. Kemudian bisa juga Bapak Ibu mengatakan Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian bisa juga Bapak Ibu mengatakan kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyampaikan kepada siswa, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, atau mungkin kalimat yang lainnya yang Bapak Ibu bisa sampaikan ke murid-murid kita. Itu dalam tahap menstabilkan identitas. Yang jelas gunanya untuk mengajak mereka untuk siap melakukan suatu perbaikan ya Bapak Ibu. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas itu perlu juga hati-hati dalam memilih kalimat, bukan berarti kita melumrahkan kesalahan atau mereka melakukan kesalahan, oh itu tidak apa, itu wajar. Bukan wajar yang, oh berarti besok nggak apa-apa ya kita melakukan kesalahan, bukan seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi untuk penstabilan identitas ini kita hati-hati juga dalam pengambilan kata-kata atau kalimat yang kita gunakan. Kemudian tahap yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, itu contoh kalimatnya itu bisa kita sampaikan seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau Bapak Ibu juga bisa menyampaikan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini untuk biar mereka sadar kira-kira, oh ini tindakan yang ini yang salah ya. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian dari
tahap memvalidasi tindakan yang salah ini pun kita bisa mengetahui, oh ini sebenarnya kebutuhan kesenangannya mungkin yang belum terpenuhi, atau mungkin oh kebutuhan kebebasan mungkin yang belum terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan ini contoh, ini hanya contoh nggih Bapak Ibu, contoh kalimat yang bisa digunakan itu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi kita menanyakan atau mengingatkan murid kembali tentang keyakinan-keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau nilai-nilai kebajikan apa yang mereka yakini, seperti itu Bapak Ibu, untuk bisa kita arahkan menuju ke perbaikan perilaku. Nah, Bapak Ibu, ini saya tampilkan sebuah contoh di mana ini adalah saya belajar melakukan segitiga restitusi, yaitu kepada anak didik, salah seorang anak didik saya yang waktu itu kebetulan bolos di suatu pelajaran tertentu. Ini sebagai referensi saja Bapak Ibu, saya tampilkan, silakan disimak Bapak Ibu. Permisi Bu Eni, selamat pagi. Selamat pagi Murah. Silakan duduk Murah. Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Kabar saya baik Bu. Syukurlah. Begini Murah, ada laporan dari Pak Astawan, katanya kamu bolos pelajaran TIK. Apakah benar demikian? Iya Bu. Ya, Ibu tahu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kalau boleh tahu, apa alasan kamu bolos kemarin, Murah? Saya pergi ke kantin Bu. Saya kepanasan di kelas. Dan kebetulan juga saya lapar. Bukankah sebelumnya sudah ada jeda istirahat? Saat jam istirahat saya tidak pergi ke kantin Bu. Saya keasikan main game di kelas. Oh, oke. Ibu tahu, bermain game itu sangat seru dan menyenangkan. Ibu juga suka bermain game. Tetapi menurutmu, apakah perbuatanmu itu sudah tepat, Murah? Tidak Bu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Disiplin, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain Bu. Kira-kira menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki perilakumu kemarin? Saya akan lebih disiplin lagi dan bisa mengatur waktu. Dan saya juga akan minta maaf kepada Pak Astawan Bu. Syukurlah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, mulai sekarang, mari kita lebih mengindahkan keyakinan kelas kita. Ibu yakin kamu bisa menerapkan keyakinan kelas lebih baik lagi ke depannya. Oke, Murah? Iya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Murah. Jadi demikian Bapak Ibu. Itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang kebetulan yang saya sudah lakukan. Bapak Ibu. Nah, karena semua komponen sudah saya sampaikan, sekarang kita di tahap diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa di raise hand. Atau mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan kesannya atau kesan-pesan setelah mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini, itu juga dipersilakan. Silakan. Siapa duluan, Pak Komang atau Pak Putu Aryawan? Ya, Pak Putu Aryawan dan dikasih duluan. Silakan Pak Putu Aryawan. Mohon maaf, saya stop share screen dulu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Yeni. Tentu saja di sesi webinar ini sangat menarik sekali bagi saya untuk dipelajari apa yang disampaikan oleh Bu Yeni dari awal sampai sekarang, yaitu segitiga restitusi itu sangat mengugah dan merubah pikiran saya selama ini menjadi guru, di mana saya yang lebih
merefleksi diri saya sebagai guru itu adalah 5 posisi kontrol itu. Dimana ya kalau saya itu sering berada di posisi kontrol penghukum. Nah, jarang-jarang saya berada di posisi kontrol manager. Nah, ini mungkin menjadi pemikiran saya bagaimana nanti menjadi guru selanjutnya supaya nanti saya bisa menjadi kontrol manager apa yang seperti disampaikan oleh Bu Yeni tadi. Nah, kemudian Bu Weni ya, Weni, sorry Bu Weni. Bu Weni apa Bu Weni? Weni. Bu Weni, Pak. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Nggih. Baik, untuk posisi kontrol tadi sudah. Kemudian itu menarik juga bagi saya untuk dipelajari karena itu bisa menggali kesadaran siswa pada saat melakukan kesalahan. Tidak hanya kita menangani masalah, tetapi bagaimana kita mencoba untuk menggali kesadarannya apa yang telah dia lakukan, kemudian bagaimana sebenarnya yang harus dia lakukan terhadap kesalahan itu, dan apa yang harus dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan. Nah, itu sangat menarik sekali bagi saya dan mungkin saya akan mencoba melakukan hal seperti itu dengan bimbingan Bu Weni nanti di sekolah. Mudah-mudahan saya bisa melakukan seperti apa yang Bu Weni lakukan seperti itu. Terima kasih Bu Weni. Sukses untuk guru penggeraknya, semoga nanti bisa menjadi pemimpin masa depan. Oke. Terima kasih Bapak Putu Aryawan atas kesan dan pesannya tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Putu Aryawan. Mohon kerjasamanya untuk kedepannya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Oh ya, Bapak Bingin. Silakan Bapak di-unmute. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, yang pertama mengenai pemaparan materinya, Bu. Nah, dari sekian pemaparan materi mengenai budaya positif, jadi yang sebelum-sebelumnya utamanya pada saat membuat keyakinan kelas, Bu. Jadi yang sebelum-sebelumnya ya saya hanya mendengar aja itu keyakinan kelas Ibu suruh membuat keyakinan kelas, suruh membuat keyakinan kelas itu. Nah, kemudian bagaimana bentuknya itu di awal tuh saya hanya berpikir keyakinan kelas itu kayak apa? Kayak peraturan lah itu, peraturan yang perlu dibuat di kelas biar ya kegiatan pembelajaran utamanya pembelajaran di mata pelajaran saya itu siswa itu tertib dan nyaman pada saat belajar itu. Jadi setelah Ibu menjelaskan mengenai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu, jadi saya lebih paham jadinya Bu itu bahasa yang digunakan dan ternyata ada aturannya juga gitu. Jadi yang sebelumnya saya itu ngawur lah Bu itu mengenai bahasa kesepakatan kelasnya itu seperti apa itu Bu itu. Nah, jadi saya lebih paham jadinya itu Bu. Jadi mungkin nanti bisa saya terapkan nanti pada saat di semester depan Bu untuk dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, kemudian saya juga lebih paham lagi ya bagaimana menangani ya siswa ya di sana sudah disontokan ya ketika siswa terlambat Bu itu. Jadi ya mungkin saya lebih banyak lagi nanti mungkin saya sebagai manajer lah itu atau mungkin sebagai teman lah itu Bu. Sehingga siswa itu ya merasa nyaman, ya harapan saya sih nanti ke depannya kalau saya sebagai manajer, sebagai teman itu ya harapannya sih siswa itu ya tidak takut sama saya aja dah dulu itu. Kalau pelajarannya ya saya usahakan juga Bu, apalagi pelajaran yang saya ampu itu adalah pelajaran matematika yang mungkin kebanyakan anak ya merasa takut itu Bu. Begitu mendengar saja sudah takut Bu, apalagi mempelajari itu Bu itu. Nah, itu aja Bu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Bingin atas kesannya selama mengikuti kegiatan ini, yaitu tentang keyakinan kelas, Pak. Dulu dikira keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Mungkin hampir mirip, Pak, untuk mendisiplinkan siswa sebenarnya. Tetapi di sini ada perbedaan, di mana keyakinan kelas itu biasanya dari 2 arah, sedangkan peraturan itu biasanya kan dari kita.
dari guru. Kemudian keyakinan kelas juga biasanya yang menonjol itu adalah kita menggunakan kalimat positif di sana. Terima kasih Bapak atas umpan baliknya atau respon dari Pak Bingin berikan. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada Bapak Ibu? Ada. Tadi Bapak Komang jadi mau nanya atau sudah pas? Jadi mau bertanya. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Benar-benar materi sangat menarik. Tidak hanya materinya saja yang menarik, mungkin nih yang menyampaikan juga sangat menarik, sehingga benar-benar sangat menarik. Dari apa yang disampaikan. Dari apa yang disampaikan benar-benar memberikan sebuah ilmu sehingga saya merasa ada beberapa hal yang perlu saya koreksi nanti untuk kedepannya selaku sebagai pendidik atau sebagai guru. Nah di sini yang ingin tanyakan itu di mungkin polemik yang mungkin tidak 1-2 orang alami, tetapi banyak guru yang mengalami terkait dengan menyatakan bahwa guru itu adalah bisa diumpamakan seperti seorang petani. Jadi dia merawat tanaman, bahkan dia harus mampu mencabut dan menghilangkan gangguan-gangguan atau berupa gulma-gulma yang bisa mengganggu tanaman itu. Nah, kita di sekolah berusaha seperti itu, mencabut, menghilangkan berbagai hal-hal yang bisa mengganggu tanaman yang kita rawat. Tetapi ketika tanaman itu kembali lagi ke habitatnya, ya kembali lagi ke rumah, bermain dengan lingkungannya di rumah, ya artinya kan kemungkinan saja gulma-gulma itu akan tumbuh kembali dengan adanya pupuk ataupun adanya siraman-siraman berupa siraman dari yang namanya pertemanan di rumah, pergaulan di rumah, sehingga kita ketika kita berhasil mencabut di rumah, kembali lagi itu tumbuh lagi berupa gangguan-gangguan itu. Jadi kita selaku guru bagaimana kita bisa mempertahankan tanaman yang sudah mampu kita bersihkan dari gulma itu bisa tetap terhindar dari gangguan dari gulma itu. Jadi itu yang bisa yang pertanyakan sebagai seorang guru, karena ini benar-benar polemik saya sendiri sebagai seorang guru. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Komang, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi apabila kita bertanya atau ibaratkan kita sebagai petani, kita diharapkan dapat menjaga tanaman-tanaman kita dari gangguan atau tanaman liar lainnya. Mungkin ini di lapangan memang yang seperti Bapak Komang sampaikan, bahwa saat siswa tersebut sudah kembali ke kelompoknya, terkadang dia akan kemakan lagi. Jadi seperti itu Pak. Nah memang ini di lapangan memang seperti itu Pak. Mungkin yang bisa saya sampaikan di sini adalah kita selaku guru, kita melakukan yang terbaik Bapak. Kita usahakan kita selalu bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita dulu, kemudian kita selalu membimbing anak-anak kita atau mendampingi anak-anak kita agar tidak melakukan hal-hal yang lebih jauh lagi. Nah, kemudian terkait dengan anak tersebut yang saat kita kembalikan ke kelompoknya seperti itu lagi, nah disinilah sebenarnya peran dari segitiga restitusi Bapak sebenarnya. Jadi untuk segitiga restitusi itu kita mengajak siswa untuk yang pertama menstabilkan dulu. Jadi mereka harus menerima atau menstabilkan diri mereka sendiri sebelum melakukan suatu perbaikan. Karena apabila diri mereka atau individu mereka belum stabil, itu akan susah mereka mengelola emosinya, pikirannya. Jadi mungkin akan susah bagi mereka untuk melakukan suatu perbaikan, Pak. Nah, untuk segitiga restitusi ini sebenarnya itu tujuannya untuk membangkitkan motivasi dari dalam atau kesadaran dari siswa itu sendiri untuk melakukan disiplin positif, Pak. Disiplin positif itu artinya siswa tersebut sadar dengan nilai-nilai yang baik, kemudian berusaha untuk melakukan yang terbaik dari diri mereka. Sebenarnya itu disiplin positif. Makanya Ki Hajar Dewantara itu mengharapkan anak-anak kita atau murid-murid kita ini memiliki disiplin positif.
Karena apabila mereka sudah memiliki disiplin positif, mau ditempatkan di tempat seperti apapun, mereka tidak akan terpengaruh, Pak. Karena mereka sudah punya pegangan, punya pondasi hidup, punya tujuan lah. Oh, saya harus begini. Seperti itu, Pak. Ini tidak gampang, Pak. Saya menyadari ini sangat tidak gampang. Tetapi mungkin kita selaku guru itu bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik, mendampingi anak-anak kita, kemudian kita mengundang mereka untuk melakukan restitusi, tetapi apabila restitusi itu masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan, kita masih bisa berada di posisi teman, setidaknya mereka bisa terbuka dengan kita tahu permasalahan mereka seperti apa, karena kita juga tidak bisa menutup mata kita dengan 5 kebutuhan dasar tadi, Pak. Karena apabila salah satunya saja sudah tidak dipenuhi, itu akan terjadi ketidakseimbangan sebenarnya, apalagi lebih dari 1. Mungkin 2, 3, atau bahkan kelimanya. Nah, anak-anak kita itu perlu pegangan sebenarnya juga, Pak. Mungkin kita bisa menjadi teladan bagi mereka dulu, kemudian kita bisa memposisikan diri jadi teman, kemudian jadi manajer, jadi pemantau dulu sebelum kita menjadi manajer. Mungkin seperti itu, Pak Nggih. Nanti mungkin untuk di sekolah kita sama-sama, Bapak, sama-sama menciptakan budaya positif untuk anak-anak kita atau warga di sekolah. Nggih, Bapak. Mungkin bisa diterima atau mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Komang. Dipersilakan, Pak. Nggih, cukup. Cuman ya itu ya, kembali lagi mungkin ke individu masing-masing bagaimana mereka bisa mempertahankan apa yang mereka nyatakan sebuah kebenaran. Cuma kembali lagi kalau yang sendiri sih ya, kalau bahasanya di agama kadang-kadang mereka mengatakan, Pak, saya baik, saya selalu seperti ini, saya selalu berbuat baik. Kenapa ya hidup saya seperti ini? Teman saya dia jahat, kenapa hidupnya baik-baik saja ya? Kadang-kadang arahnya kadang-kadang ke sana juga, sehingga ketika ada siswa yang sudah selalu berbaik, bertutur kata yang sopan, kadang dia berada dengan posisi itu dengan dilema yang dia rasakan. Jadi itu. Ya, terima kasih jawabannya Bu Eni, sangat memuaskan. Ya, terima kasih Pak Komang. Nah, itu mungkin salah satu contoh Pak Nggih, dari pentingnya lingkungan sebenarnya Pak. Jadi apabila lingkungan yang baik, itu sebenarnya kita seperti di sawah lah Pak. Kalau sawahnya sudah baik, itu biasanya tumbuhan dapat tumbuh dengan optimal. Tetapi bayangkan apabila sawahnya banyak gangguan, kemudian perairan kurang, tidak diperhatikan, tidak diberikan pupuk, pasti tanaman itu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mungkin bisa diibaratkan demikian, Pak. Nggih, terima kasih Bapak. Pak Sugi sangat menginspirasi sekali, dikaitkan juga dengan keagamanya. Terima kasih Bapak respon dan masukannya serta pertanyaannya. Nggih. Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada mau menyampaikan sesuatu. Sedang ya Bapak Ibu? Nggih, terima kasih responnya Pak Putu Haryawan. Gimana Bapak Ibu yang lainnya? Sudah pas? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu meluangkan waktunya dan bersedia hadir pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Di sini saya hanya bisa berharap Bapak Ibu kita bisa berkolaborasi nanti di sekolah, kemudian Bapak Ibu dapat tergerak, kemudian Bapak Ibu ikut bergerak serta menggerakkan. Bapak Ibu, karena di awal kita awali dengan doa, maka kita akan tutup pertemuan ini atau kegiatan ini dengan doa bersama. Foto bersama dulu Bu, foto bersama. Bapak. Mungkin kita bisa foto bersama dulu. Sebentar Bapak Ibu. Oh iya, maaf saya malah unmute. Bapak Ibu bisa on kamera sebentar.
Sebentar nggih. Ekspresinya Bapak Ibu. Ekspresinya, oke, boleh bebas, ekspresi bebas. Ya, 1. Sebentar dulu. Oke, 1, 2. Nggih. Ya, sekali lagi nggih Bapak Ibu. Sebentar. Sekali lagi nggih Bapak Ibu. Sudah? Sudah bisa on kamera di sini? Saya cek dulu. Ada Pak Bingin, kemudian Flaviana Cindy, ada Bu Popi, ada Pak Komang, Bu Sri, Bu Ayu Widi, Bu Indra, kemudian Bu Kadek Santini Dewi, Pak Putu Aryawan, dan Bu Siska Yulia, serta Ibu Trin. Oke, sudah siap? 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup kegiatan ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak karena kita sudah diberikan kelancaran dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Untuk itu saya pimpin doa dulu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa bisa dicukupkan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat di sini. Mohon kolaborasinya nanti. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya menjelang sore Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.